di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Baim Wong dan Paula Verhoeven dipastikan tidak akan rujuk. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid. Menurut Fahmi Bahmid, keputusan Baim Wong untuk menggugat cerai Paula Verhoeven sudah sangat matang. Sehingga, tidak akan kemungkinan untuk rujuk saat ini. Sekali lagi saya sampaikan ya, yang mengajukan gugatan cerai itu adalah Muhammad Ibrahim. Jadi mustahil dia ingin melakukan yang selama ini damainya ditolak, ingin damai, ingin rujuk. Itu semua mustahil, ujar Fahmi di PAN Jakarta Selatan, dikutip Kamis 5 November 2024. Seperti yang diketahui, ketika disinggung soal anak-anak yang kerap menanyakan perihal ibunya, Baim Wong tak ingin menjawab lebih jauh karena dirinya takut disalahkan lagi. Saya nggak enak. Ya kalian juga tahu, diam salah, ngomong salah, semua salah. Selesai pengadilan mau senyum, mau diam, semua salah, pungkasnya. Paula Verhoeven belakangan kerap mengungkapkan rasa rindunya kepada dua putranya. Melihat itu, Baim Wong mengaku merasa bingung sebab perempuan yang kini berhijab itu malah tak pernah melakukan video call dengan putranya. Nah itu yang saya bingung, dia selama ini nggak pernah video call. Ungkap Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya malah tanya sama dia kenapa nggak video call? Ya dia bilang takut kalau direkam. Bingung. Sedangkan dia kalau ke kantor ngerekam terus. Itu dia sebenarnya yang saya suka bingung, tambah Baim. Sebelumnya, sidang cerai Baim Wong dengan Paula Verhoeven digelar pada hari tadi, Rabu, 4 Desember 2024, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang yang beragendakan pembuktian itu, Baim hadir langsung dengan didampingi oleh kuasa hukum, Fahmi Bahmid, sedangkan Paula Verhoeven ternyata tidak hadir. Ditemui usai sidang, Fahmi Bahmid mengungkap bahwa Baim telah menyerahkan bukti sebanyak 71. Bukti itu terdiri dari bukti tertulis dan video, mayoritas adalah bukti video. Jadi tadi penyerahan bukti sudah 71, mayoritas buktinya adalah video. Buktinya ada 71 terdiri dari bukti tertulis dan video, kata Fahmi Bahmid. Selain menyerahkan 71 bukti, Baim juga menghadirkan 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli dalam perkara ceraiannya dengan Paula Verhoeven. Baim tidak mau main-main. Ada sekitar 10 saksi dan 3 ahli, kata Fahmi. Sidang berikutnya bukti dan saksi. Saya juga akan menghadirkan 3 ahli, ini tidak main-main untuk memberikan pendapat terkait dengan persoalan yang saat ini terjadi, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Baim mengungkap harapan agar proses perceraiannya dengan Paula bisa segera berakhir dengan baik. Sejak awal, Baik sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Paula secara baik-baik. Sebagai informasi, Baim Wong dan Paula Verhoeven menikah pada tahun 2018. Baim menggugat cerai Paula di usia pernikahan 6 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Hingga kini, proses persidangan masih berjalan dan hak asuh anak belum jatuh ke salah satu pihak, Baim atau Paula. Saat ini, anak tinggal bersama Baim Wong. Kita doakan sama-sama, semoga keputusan Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk berpisah merupakan jalan terbaik untuk mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bersama-sama mentransmisikan dan menyebarkan data elektronik berupa foto pribadi dan keluarga korban tanpa seizin dari korban, di mana dalam penanganan perkaranya kita sudah memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Ya mungkin enggak, saya nggak tahu, belum tahu. Saya nggak mau di sini suzon, saya nggak mau juga di sini berpikiran berasumsi karena saya bukan tipikal yang ini kira-kira ini ya, kira-kira ini. Saya nggak suka itu. Saya bukan tipikal yang katanya lu begini-begini lah, apa katanya gitu. Apa semua bisa ngomong katanya kok. Sorry ya. Ini gimana Paula? Ya mungkin dia temannya sahabat kamu, sahabat saya. Terima kasih ya. Paula gimana Kak Paula? Paula gimana Paula? Sampai saat ini ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 6.
6 September 2024 belum ada ditemukan data tersebut di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sama Baim udah lama nggak kontekan, Baim undang untuk breakfast, kita ngobrol segala macam, sharing, tapi kan nggak bisa dibagiin ke teman. Nggak tahu, kayaknya gue pernah menemukan foto atau apalah Mas Saskia Gotik itu. Iya, di handphonenya. Iya pernah, cuman menurut gue kan nggak perlu dibahas, orang udah Ya udah, mantan. tapi kan ya udah namanya Tapi sebentar sayang, cemburu nggak? Hah? Paling cemburu nggak? Sama Zaskia Gotik. Kan kita yang menang, ngapain cemburu ya? Kali ini mungkin dengan psikolog anak gitu ya, ada proses assessment. Kita tidak bisa sebagai orang awam yang tidak memiliki keilmuan lalu langsung memberikan penilaian bahwa ini anak saya sudah memiliki traumatis gitu melihat ibunya melakukan kekerasan, atau ini anak saya nggak mau ketemu ayahnya karena ayahnya ini kasar gitu. Sarannya adalah datanglah ke pihak yang kompeten. Di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Pasti ada kalimat memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, untuk memberikan kasih sayang tanpa dibatasi. Artinya tidak boleh ada pembatasan. Hanya secara yuridis hak asuh itu ada di tangan siapa untuk memudahkan proses pendidikannya, proses perawatannya dan sebagainya. Itu ada di salah satu, karena orang sudah bercerai, anak ini harus ada kepastian ada di mana. Tidak mungkin dikasih ngambang ke sana kemari, kasihan anaknya. Makanya dibuatkan keputusan hadona, hak pemeliharaan, hak perawatan ada kepada salah satu pihak. Nah, di dalam salah satu pihak, katakanlah pihak A, ada kalimat yang tidak boleh menghalang-halangi si B untuk memberikan kasih sayang. Jadi, adonya diberikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada salah satu pihak yang tidak mendapatkan. Itu orangnya nggak nyaman akhirnya. Si pasangan ini yang diceritakan oleh semua orang tuh pasti nggak nyaman. Ya, kalau menurut saya hal yang kayak begini nih misalnya itu diselesaikan di persidangan kalau betul-betul mau cerai. Karena kalau ditaruh di tempat umum terus nanti ada pro and kontra. Nah, nanti pro dan kontra ini menjadi pemanas atau yang jadi menggoreng cerita ini. Pada waktu kemudian orang satunya diam, kalau menurut saya itu lebih baik. Karena pada saat kita mengutarakan sesuatu terhadap pasangan kita yang sekarang sedang berseteru sama kita, itu berdampak pada nantinya adanya sakit hati. Nah, sakit hati itu dampaknya gimana? Akibatnya masalah utamanya hilang, masalah sakit hatinya yang jadi kemudian lebih jelas. Dampaknya juga adalah kemudian menutup kesempatan untuk rujuk atau untuk adanya mediasi atau apa, karena sudah keburu sakit hati. Sementara masalah utamanya jadi hilang karena sudah masalah tentang sakit hati karena saut-sautan. Jadi kalau menurut saya prefer diam aja, bagus itu malah. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang kalau misalnya kita lihat yang satu umbar informasi, yang satu tutup diam, itu bikin penasaran orang-orang di luar untuk mengetahui dari yang diam. Itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu jurisprudensi, artinya itu mustahil ada hal-hal yang akan membatasi, dan saya pun tidak mungkin membenarkan karena saya tahu. Idealnya sebenarnya untuk pasangan-pasangan yang sedang dalam proses perceraian gitu ya, topik bahasan yang harus mereka bahas selama proses itu berlangsung adalah bagaimana sih harus mengasuh buah hati yang mereka miliki gitu ya. Mengapa? Untuk memastikan bahwa dalam prosesnya ini anak-anak ini tidak mengalami perubahan yang begitu ekstrim hingga mempengaruhi kesehatan mental atau emosi mereka gitu ya. Karena dari itulah selama proses perceraian ini diharapkan para orang tua ini mampu saling meredam emosi, saling mengenyahkan ego masing-masing, mau bekerja sama untuk sama-sama duduk nih dibahas
tentang pengaturan bagaimana nanti proses bertemu, bagaimana nanti pada saat harus hadir dalam segala kegiatan-kegiatan anak gitu ya. Untuk memastikan apa? Anak tetap merasakan kehadiran kedua orang tuanya. Ya sayang gitu loh. Jangan sampai apalagi public figure ya kan, banyak godaannya. Ya, jadi menurut aku sih jangan sampai. Kasihan anak-anaknya, kasihan keluarganya, terutama anak sih. Dipertimbangkan lagi buat anak-anak. Atau secara non litigasi. Nah itu memang ya, sebagai warga negara kita berhak untuk melaporkan kepada polisi terkait dengan dugaan tindak pidana. Tetapi dengan azas hukum itu tadi, ultimum remedium, sebaiknya kita melakukan dulu upaya-upaya non litigasi atau upaya kekeluargaan agar penyelesaian hukum itu tidak harus melalui pengadilan atau melalui litigasi. Kalau saya lihat sendiri ya, konten yang dibuat itu juga sudah dihapus di YouTube-nya Baim Wong. Kawan-kawan boleh cek di YouTube-nya sendiri. Saya tidak bermaksud untuk membela Baim Wong ya, tapi di sini kita edukasi hukum. Bagaimana prinsip-prinsip hukum yang ada di negara kita ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saya waktu kuliah dulu itu sangat familiar, azas hukum itu sangat familiar. Ultimum remedium, hendaklah hukum pidana itu dijadikan sebagai upaya terakhir dalam proses penegakan hukum. Saya pribadi berharap agar kiranya ini menjadi pelajaran kita semua, agar kita lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya. Walaupun kita diberikan kebebasan dengan seluas-luasnya, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan dia diam, dia membantu untuk meredakan masalah itu supaya tidak keluar dari fokusnya. Kepribadian tiap orang beda-beda. Ada orang yang kemungkinan dia ibaratnya gini, kalau dia ngerasa bahwa dia cerita kepada orang lain, dia akan menjadi lebih lega, misalnya kayak gitu. Tapi ada orang yang tidak melakukan hal itu. Misalnya kalau dia menceritakan, dia takut nanti makin besar masalahnya. Nah, orang yang kemudian merasa bahwa dia butuh dukungan dan sebagainya, sering sekali dia kemudian akan menceritakan ini kepada orang lain. Pertanyaan saya, kalau cerita dapat solusi nggak? Kalau tidak dapat solusi,